Pernah kebayang nggak? Ondel-ondel jadi sosok agamis dan cendekiawan yang turun tangan menyelesaikan kisah cinta sugar daddy? Eits, bukan sembarang sugar daddy. Ini cerita tentang Derry, duda kesepian yang hidupnya makin runyam, sampai akhirnya bertemu Aurel, mahasiswi independen. Tapi yang bikin ngakak, justru saat ondel-ondel datang jadi ustaz dadakan. Simak kisah lucunya yang penuh makna ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, banyak rezeki, dan dijauhkan dari segala drama kehidupan seperti Bang Derry kita ini wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan keringat dingin. Sebelum ceritanya makin seru dan bikin ketawa campur baper, jangan lupa ya buat like video ini, komen pendapat kalian, dan tentu saja subscribe channel ini biar nggak ketinggalan kisah kocak dan penuh pesan moral selanjutnya. Jangan lupa juga buat tulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya di kolom komentar. Ya, insya Allah bawa keberkahan. Dan kasih tahu juga kalian nonton dari daerah mana nih? Jakarta? Medan? Surabaya? Tulis, biar kita makin akrab. Di sebuah perumahan sederhana yang terletak di pinggiran kota, tinggallah seorang pria bernama Derry. Ia adalah seorang duda berusia 49 tahun yang baru saja ditinggal istrinya untuk selama-lamanya karena penyakit yang sudah lama diderita. Sejak kepergian sang istri tercinta, hidup Derry berubah drastis. Dulu, rumahnya selalu ramai dengan tawa, suara panci beradu di dapur, dan nyanyian istri tercinta yang suka karaoke walau suaranya fals. Sekarang, rumah itu sunyi. Hanya suara jam dinding dan kipas angin yang berdecit yang jadi teman hariannya. Bahkan suara kentutnya sendiri pun kadang bikin dia kaget saking sepinya. Derry bukanlah tipe pria yang mudah menunjukkan emosi. Di depan tetangga, ia tetap terlihat tegar dan suka bercanda, seolah hidupnya baik-baik saja. Tapi begitu pintu rumah tertutup, ia sering termenung, duduk di sudut ruang tamu sambil memandangi foto pernikahannya yang sudah mulai pudar warnanya. Ia sering bergumam sendiri, seolah sedang ngobrol dengan almarhumah istrinya. Kadang-kadang dia bahkan menyuguhkan 2 cangkir teh di meja. Satu untuk dirinya, satu lagi untuk kursi kosong di depannya. Yang, tadi aku lihat iklan mie instan rasa soto Padang. Kamu pasti seneng tuh, ucapnya pelan sambil senyum sendu. Sebagai pria yang sudah terbiasa menjalani kehidupan rumah tangga selama lebih dari 2 dekade, Derry kini harus beradaptasi dengan kesendirian. Dulu ada yang mengingatkan dia soal mandi, sekarang kadang 2 hari pun gak sadar kalau belum ketemu air. Dulu selalu ada makanan hangat di meja, sekarang dia makan seadanya, kadang nasi anget sama kecap, kadang mie instan yang direbus pakai air dispenser karena malas masak. Bahkan, dia pernah coba masak sendiri tapi malah kebakaran wajan gara-gara kelupaan matiin kompor. Jadilah dapur bau gosong seminggu penuh dan tetangganya, Bu Irma, datang dengan ekspresi horor sambil bawa semprotan nyamuk karena dikira ada jenazah tikus. Namun, yang lebih menyakitkan dari kehilangan istri adalah kerenggangan hubungan dengan anak sematawayangnya, Raka, yang kini duduk di bangku kuliah. Hubungan ayah anak itu kini terasa seperti 2 orang asing yang tinggal dalam satu rumah. Mereka jarang bicara, bahkan untuk urusan sederhana seperti mau makan apapun bisa jadi perdebatan. Derry ingin masak sop, Raka bilang mending pesen online aja. Derry nyetel lagu Rhoma Irama, Raka bilang, "Pak, bisa nggak sih dengerin lagu yang nggak jadul banget?" Bahkan, saat Derry ngajak ngobrol soal masa kecil Raka, si anak malah asyik main game online sambil pakai headset tebal. Terkadang Derry merasa dia seperti dinding di rumah itu, ada, tapi nggak dianggap. Raka sendiri sebenarnya bukan anak durhaka. Dia cuma lagi dalam masa pencarian jati diri, sementara Derry masih terjebak dalam masa lalu. Jadilah 2 dunia yang nggak nyambung. Satu generasi analog, satu generasi digital. Komunikasi mereka makin renggang karena perbedaan perspektif, gaya hidup, dan tentu saja, karena keduanya sama-sama gengsi untuk memulai obrolan dari hati ke hati. Pernah suatu kali Derry nekat kirim pesan ke anaknya padahal mereka satu rumah. Pesannya berbunyi, "Nak, ayah masak ayam. Mau makan bareng?" Tapi dibales 2 jam kemudian dengan emoji jempol doang. Derry cuma bisa ngelus dada sambil ngelus perut yang udah lapar duluan. Setiap malam, Derry sering merenung di balkon kecil rumahnya. Dia menatap bintang, mencoba cari makna hidup, tapi yang kelihatan malah tetangga sebelah yang lagi karaoke lagu dangdut. Di sela suara,
Goyang dumang, Derry bertanya dalam hati, apa hidup gue bakal gini terus? Sepi, jauh dari anak, dan dianggap aneh sama tetangga. Kadang dia iseng buka aplikasi dating. Tapi setelah melihat profilnya sendiri yang pakai jas tahun 1998 dan senyum awkward, dia langsung uninstall aplikasi itu. Ah, siapa juga yang mau sama duda bau minyak angin? Gumamnya. Sampai pada suatu hari yang tak disangka, hujan turun rintik-rintik di sore yang mendung. Derry keluar rumah dengan niat beli nasi uduk langganannya. Tapi karena warungnya tutup, dia iseng jalan kaki sambil mencari tempat berteduh. Langkahnya membawanya ke sebuah gedung tua yang dipakai untuk kegiatan kampus. Di depan gedung itu tertulis, diskusi publik, peran etika dalam kehidupan sosial mahasiswa. Derry yang tadinya cuma mau ngadem, akhirnya masuk karena lihat ada tulisan, gratis dapat snack. Sebagai duda yang cinta hemat, ini adalah kombinasi sempurna. Di dalam ruangan itu, Derry duduk paling belakang. Ia tak paham topik diskusinya, tapi terpesona dengan para mahasiswa yang berbicara penuh semangat. Salah satu yang mencuri perhatiannya adalah seorang perempuan muda bernama Aurel. Dengan suara lantang dan intonasi yang tajam, ia menyampaikan pendapat tentang pentingnya integritas dan kehidupan mandiri. Derry merasa seperti tersambar petir. Bukan karena jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi karena mendengar seseorang yang seolah menyuarakan isi hatinya sendiri. Setelah acara usai, Derry berani-beraninya menghampiri Aurel, awalnya hanya untuk bilang, "Kamu hebat, Mbak." Om jadi mikir banyak soal hidup. Tapi ternyata Aurel malah senyum dan menjawab, "Wah, makasih, Om. Jarang-jarang ada yang dengerin saya ngomong sampai habis." Dari situlah obrolan kecil mereka dimulai. Derry menceritakan sedikit tentang dirinya, tentang hidup yang hampa, tentang anak yang sulit didekati, dan tentang teh manis yang sekarang dia minum sendirian. Aurel mendengarkan dengan sabar, bahkan kadang menyelipkan lelucon receh yang bikin Derry tertawa, sesuatu yang sudah lama tak dia lakukan dengan tulus. Pertemuan itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Derry. Ia mulai sering datang ke diskusi kampus, bukan hanya untuk snack gratis tapi juga karena ingin bertemu Aurel. Mereka ngobrol tentang banyak hal, dari isu sosial, politik, sampai perdebatan aneh tentang apakah ondel-ondel itu manusia atau boneka besar berjiwa. Aurel pun, yang hidup jauh dari orang tua dan terbiasa mandiri, merasa nyaman bisa ngobrol dengan sosok dewasa yang tak menggurui. Meski usia mereka terpaut jauh, komunikasi mereka mengalir tanpa beban, seperti dua orang asing yang saling melengkapi kekosongan satu sama lain. Namun, tentu saja, pertemuan dua dunia ini tak lepas dari omongan. Tetangga mulai berbisik, mahasiswa mulai bertanya-tanya, dan anak Derry mulai curiga. Tapi Derry sendiri belum menyadari bahwa persahabatan yang awalnya polos ini perlahan mulai berubah arah. Ia merasa hidupnya kembali punya makna, walau ia tahu ada batas-batas yang tak boleh dilangkahi. Di tengah semua ini, Derry hanya ingin satu hal, merasakan kembali apa itu dihargai dan didengarkan. Dan dalam Aurel, ia menemukan secercah cahaya, yang entah membawa pada kebahagiaan, atau ujian baru dalam hidupnya yang selama ini terasa datar. Setelah pertemuan yang tak disengaja itu, kehidupan Derry perlahan mulai berubah. Ia yang biasanya menghabiskan waktu di rumah sambil nonton sinetron jadul dan makan kerupuk udang, kini jadi lebih sering keluar rumah. Tapi bukan ke tempat karaoke atau warung remang-remangnya, melainkan ke kampus tempat Aurel kuliah. Bahkan suatu ketika Derry sempat ikut kelas filsafat terbuka yang digelar di taman kampus, duduk di atas rumput sambil bawa catatan kecil. Mahasiswa lain pikir dia dosen tamu yang nyamar. Padahal Derry sendiri masih bingung bedanya eksistensialisme sama eksfoliasi wajah. Hubungan Derry dan Aurel semakin dekat, tapi bukan dalam arti yang biasa dibayangkan orang-orang. Derry bukan sugar daddy, dan Aurel juga bukan sugar baby. Mereka bagaikan dua karakter dari dunia berbeda yang saling menemukan potongan diri yang hilang. Derry melihat Aurel sebagai sosok muda yang penuh semangat, idealisme, dan kemandirian yang dulu pernah ia miliki namun terkikis oleh rutinitas dan kehilangan. Sementara Aurel, yang hidup jauh dari keluarganya karena kuliah di kota besar, merasa Derry seperti ayah kedua yang mendengarkan tanpa menghakimi. Tapi tentu, karena perbedaan umur dan latar belakang, banyak momen-momen lucu sekaligus canggung yang terjadi di antara mereka. Contohnya waktu Aurel ngajak Derry ke cafe hits yang lagi viral di TikTok.
Derry datang dengan kemeja batik yang disetrika terlalu licin, sepatu pantofel, dan rambut disisir belah tengah pakai minyak rambut dari toples merah. Begitu masuk kafe, pengunjung lain langsung melirik. Ada yang bisik-bisik, itu sugar daddy-nya siapa tuh? Aurel cuma ketawa dan bilang, biarin aja om, yang penting kopinya enak. Saat pelayan datang dan menyodorkan menu dengan nama-nama aneh seperti Cappuccino Dirty Cream Cheese Cloud 20, Derry malah nanya, Neng, ada kopi tubruk sama donat kelapa nggak? Pelayan cuma bengong, lalu Derry lanjut, kalau nggak ada, es teh manis juga boleh, asal jangan Rp40.000 segelas. Tapi bukan cuma soal beda generasi, beda sudut pandang juga sering bikin mereka debat kecil. Aurel yang punya pandangan hidup progresif kadang bingung dengan pola pikir Derry yang konservatif. Misalnya, waktu Aurel bilang, Om, aku nggak mau nikah muda karena aku mau kejar S2 dulu, Derry malah jawab, dulu mamahmu nikah umur 20. Tuh lihat aja kamu aja udah umur segini belum ada calon. Aurel cemberut dan bilang, Om, ini 2025, bukan 1980. Tapi di balik perbedaan itu, justru tumbuh rasa saling menghargai. Derry mulai belajar mendengarkan tanpa harus selalu membalas dengan nasihat. Dan Aurel belajar bahwa kadang, yang tua bukan berarti ketinggalan zaman. Justru pengalaman mereka bisa jadi panduan hidup. Namun, hubungan mereka mulai menarik perhatian orang sekitar. Ada mahasiswa yang melihat Aurel dan Derry duduk di taman kampus sambil makan gorengan dan langsung bikin instastory. Plot twist, bapak kos berubah jadi partner skripsi. Bahkan ada yang bikin akun gosip kampus dan membahas si Om misterius yang sering nongol di seminar-seminar. Aurel awalnya kesal, tapi Derry cuma tertawa. Biarlah mereka iri, Om punya cucu aja belum tapi udah eksis di medsos. Suatu hari, salah satu dosen Aurel menghampiri dan bertanya serius, Aurel, kamu tahu kan relasi personal dengan figur luar kampus harus dijaga? Aurel jawab santai, iya pak, makanya Om Derry sekarang saya suruh belajar etika dulu. Lucunya, Derry juga mulai akrab dengan teman-teman Aurel. Waktu diajak main ke kos-kosan bareng anak-anak jurusan filsafat dan sastra, Derry bawa snack pasar dan termos air panas. Anak-anak kampus awalnya sungkan, tapi lama-lama mereka malah suka karena Derry selalu punya cerita lucu zaman Orde Baru. Bahkan salah satu mahasiswa sampai bilang, Om Derry tuh kayak bapak kos impian, bisa ngasih wejangan hidup dan bonus roti unyil. Derry senyum-senyum sambil jawab, hidup ini tuh kayak naik angkot, kadang kita duduk manis, kadang disuruh geser sama ibu-ibu bawa bawang. Semua langsung ngakak. Namun di balik keakraban yang mulai terbangun, hubungan Derry dengan anak kandungnya, Raka, malah makin runyam. Raka melihat kedekatan ayahnya dengan Aurel sebagai sesuatu yang aneh. Bukan cemburu, tapi bingung dan kesal karena sang ayah justru terbuka ke orang lain, bukan ke dirinya. Raka pernah melihat Derry dan Aurel di kampus dari kejauhan, lalu pulang dengan ekspresi dingin. Waktu Derry nanya, Nak, kamu kenapa? Raka cuma jawab, ayah lebih cocok ngobrol sama mahasiswi daripada sama anak sendiri, ya? Derry terdiam. Seketika ia sadar, selama ini ia mencari pelarian, bukan solusi. Kegelisahan itu membuat Derry mulai menarik diri dari Aurel. Ia merasa bersalah karena menjadikan pertemanan mereka sebagai pelarian dari masalah keluarga yang belum selesai. Ia menulis pesan panjang ke Aurel, terima kasih sudah jadi teman yang baik. Tapi Om harus bersihin urusan di rumah dulu. Biar Om bisa jadi ayah yang benar, bukan cuma teman curhat. Aurel membalas dengan singkat, Om, saya tetap anggap Om seperti keluarga. Tapi kalau itu yang terbaik, saya paham. Balasan itu membuat Derry menangis malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa didengar dan dipahami, tanpa harus menjadi sempurna. Dari situ, Derry mulai perlahan membangun kembali jembatan dengan Raka. Ia mulai dengan hal sederhana, duduk bareng saat makan malam, meski obrolannya cuma soal sambal mana yang lebih pedas. Ia mulai tanya kabar kuliah Raka, walau kadang jawabannya cuma, biasa aja. Tapi Derry sabar. Ia tahu semua butuh proses. Sampai suatu hari, Raka tiba-tiba bilang, Yah, besok aku nggak ada kelas. Mau temenin ayah ke toko buku? Derry terdiam sejenak, lalu tersenyum sambil berkata, Wah, ayah udah lama nggak ke toko buku bareng kamu. Siap, Nak.
Perjalanan yang Derry jalani bukanlah kisah cinta sugar daddy, seperti sinetron kebanyakan. Ini kisah tentang manusia yang mencari makna hidup di tengah kehilangan dan keterasingan. Aurel hadir bukan sebagai pelengkap romantis, tapi sebagai katalis yang membuka pintu kesadaran. Bahwa terkadang, untuk menyelesaikan masalah hidup, bukan cinta yang dibutuhkan, tapi keberanian untuk jujur pada diri sendiri, untuk menyembuhkan luka lama, dan untuk membuka hati pada orang-orang terdekat yang selama ini terabaikan. Hidup Derry mulai terasa lebih terarah setelah menjauh dari rutinitas pelariannya. Ia lebih sering berada di rumah, memperbaiki komunikasi dengan Raka, dan sesekali merenung sendiri di teras belakang. Tapi namanya juga hidup. Kadang justru ketika kita merasa semuanya mulai stabil, muncul kejutan tak terduga. Dan kejutan itu datang dalam bentuk yang tidak biasa. Seorang ondel-ondel agamis dan cendekiawan bernama Cimug. Ya, kamu tidak salah baca. Ondel-ondel. Tapi bukan sembarang ondel-ondel, melainkan makhluk jenaka berbentuk boneka besar khas Betawi, yang entah kenapa bisa bicara, berpikir kritis, dan suka ngasih tausiah. Ceritanya begini, suatu hari, Derry diajak Raka ke sebuah acara budaya Betawi di taman kota. Ada lenong, tanjidor, kerak telur, sampai lomba joget balon. Derry duduk manis di bawah pohon sambil makan sempol, saat tiba-tiba muncul parade ondel-ondel. Tapi di antara semua ondel-ondel yang jogetnya asal-asalan, ada satu yang berbeda. Tinggi menjulang, wajah bersih bersinar, meski dari kayu, dan pakai sorban serta kacamata bulat ala Ustaz YouTube. Dia melangkah tenang, tak ikut goyang, malah duduk di bangku taman dan buka kitab kuning dari tas selempangnya. Anak-anak kecil manggil, ondel-ondel pintar, ondel-ondel pintar. Derry yang penasaran, akhirnya mendekat. Assalamualaikum, Tuan Tua, sapa si ondel-ondel dengan suara dalam dan lembut. Derry spontan jawab, Waalaikumsalam. Tunggu, siapa yang ngomong barusan? Cimug, nama si ondel-ondel, mengangguk pelan. Saya, Tuan. Jangan takut. Saya ondel-ondel bertaubat, yang kini memilih jalan ilmu dan hikmah. Derry nyaris menjatuhkan sempolnya. Astaga, saya ngelihat ondel-ondel bisa ngomong. Ini saya mimpi atau abis minum jamu kadaluarsa? Cimug tertawa, suaranya seperti perpaduan antara dalang dan ustaz senior. Engkau tidak bermimpi, Tuan. Engkau terpilih. Sejak pertemuan itu, Cimug menjadi teman baru Derry. Meski awalnya Derry agak takut kalau dia masuk dimensi horor, ternyata Cimug ini lebih mirip gabungan antara bijaknya Pak RT dan sok lucunya stand-up comedian. Ia sering datang ke rumah Derry tanpa suara, tiba-tiba duduk di pojok ruang tamu sambil baca tafsir Jalalain. Raka sempat panik. Yah, itu apa? Kenapa ada ondel-ondel di rumah? Tapi begitu Cimug buka mulut dan berkata, anak muda, kurangi marahmu, perbanyak istighfarmu, Raka langsung kalem dan manggut-manggut kayak santri yang baru ditegur kiai. Uniknya, meski bentuknya besar dan kayu, Cimug sangat luwes dalam berdialog. Ia senang mengutip ayat Al-Quran tapi dibarengi analogi kocak. Misalnya waktu Derry curhat soal hubungan rumitnya dengan Aurel dan dilema perasaan yang masih membekas. Cimug menjawab dengan tenang, Derry, cinta tanpa tujuan itu seperti mie instan tanpa bumbu. Hangat, cepat saji, tapi habis itu bikin kembung. Derry langsung melongo. Hah? Maksudnya? Cimug lanjut, artinya, carilah makna dari hubungan itu. Bukan cuma perasaan hangat sesaat, tapi pelajaran untuk selamanya. Kalau cuma ngisi kekosongan, nanti kamu jadi kosong 2 kali lipat. Cimug juga mengajak Derry dan Raka untuk lebih dekat lewat diskusi-diskusi ringan tapi penuh makna. Suatu sore, mereka bertiga duduk di teras. Cimug bertanya ke Raka, Nak Raka, menurutmu lebih baik mana? Orang tua yang keras demi kebaikan, atau orang tua yang lembut tapi membiarkan? Raka berpikir, lalu menjawab, mungkin kombinasi dua-duanya. Ustaz Cimug. Derry tertawa, udah kayak ceramah Ramadan aja nih suasananya. Cimug tersenyum sambil nyeruput teh hangat. Betul, karena rumah tanpa dialog adalah rumah yang penuh diam, dan diam terlalu lama bisa jadi tembok. Tapi, tentu saja, hidup Derry tidak lengkap tanpa kekonyolan. Cimug, walau agamis dan bijak, tetaplah ondel-ondel yang kadang salah paham dunia modern. Suatu hari dia ikut Derry ke minimarket.
Melihat rak berisi sabun cair, Cimug bingung. Derry, mengapa sabun-sabun ini diberi nama seperti makhluk halus? Ada Dettol, Antis, Fixal. Adakah ini semacam jampi pembersih jin? Derry tertawa sambil megang kepala. Cimug, itu merek, bukan jin. Kalau kamu mau, coba sabun mandi biasa aja dulu, jangan sabun cuci lantai. Atau saat dia lihat ring light, Cimug tanya, ini apakah alat ruqyah cahaya? Kenapa semua orang duduk depan ini sambil pasang wajah khusyuk? Dari waktu ke waktu, kehadiran Cimug membantu Derry menemukan ketenangan dan arah. Bukan dengan nasihat panjang, tapi lewat kehadiran yang konsisten dan tidak menghakimi. Aurel pun sempat bertemu Cimug. Mereka berdiskusi tentang eksistensi, tentang bagaimana manusia sering mencari cinta karena takut sendirian. Cimug menyahut, Nona Aurel, jangan takut pada kesendirian. Nabi pun bertafakur di Gua Hira sebelum wahyu turun. Kadang kita butuh sunyi untuk benar-benar mendengar. Aurel tertegun, dan dalam hati berkata, ondel-ondel kok bisa ngomong kayak Habib Jafar, sih. Cimug juga pernah menyatukan Derry dan Raka lewat misi sosial. Ia mengajak mereka ikut bakti lingkungan, membersihkan kali belakang kompleks. Bayangkan, seorang duda, anak remajanya, dan ondel-ondel pakai sepatu boot ikut mengutin sampah. Warga sekitar sampai bingung. Pak Derry, itu siapa ya? Derry jawab, ini teman belajar saya, Pak Haji. Namanya Cimug, alumni pesantren Kayu Jati. Sejak saat itu, Cimug jadi fenomena. Setiap ada pengajian, warga nanya, Ustaz Cimug datang? Enggak. Kalau tidak, mereka bilang, yah, kurang rame nih. Kehadiran ondel-ondel agamis ini jadi simbol bahwa dalam hidup, pelipur lara bisa datang dari hal yang tak terduga. Derry belajar bahwa masalah tidak akan hilang hanya dengan pelarian, tapi bisa dihadapi dengan keberanian, ketulusan, dan tawa yang tulus. Bersama Cimug, ia tak hanya menemukan ketenangan batin, tapi juga belajar tertawa saat hidup terasa berat. Karena kadang, yang kita butuhkan bukan nasihat hebat atau cinta dramatis, tapi teman ngobrol yang bisa ngasih pencerahan sambil nanya, Derry, kamu udah mandi sunnah hari ini belum? Meskipun Cimug membawa angin segar dalam hidup Derry, bukan berarti semua persoalan langsung terselesaikan seperti sulap. Justru, kehadirannya membuka banyak pintu, termasuk pintu-pintu lama yang selama ini dikunci rapat karena luka. Salah satunya adalah luka hati Raka terhadap Derry. Meski mereka mulai akrab, hubungan itu seperti jembatan yang baru dibangun. Bisa dilewati, tapi masih goyang-goyang kalau ada beban berat lewat. Masalah mulai meletus ketika Derry, yang mulai merasa tenang, memutuskan untuk kembali membuka hatinya. Diam-diam, ia bertemu lagi dengan Aurel. Bukan karena ingin menjalin hubungan yang rumit, tapi karena ia merasa perlu menyelesaikan apa yang belum tuntas. Tapi manusia punya sifat dasar. Kalau nggak jujur sejak awal, sekecil apapun rahasia akan membesar. Raka, yang tahu ayahnya diam-diam masih berhubungan dengan Aurel, langsung meledak. Yah, bukannya udah kapok? Katanya mau fokus ke keluarga, ternyata cuma omong kosong. Derry terdiam. Ia bingung harus menjelaskan dari mana. Bukan karena ia mencintai Aurel seperti dulu, tapi karena ia merasa ada luka di dalam yang harus ia tutup dengan berdamai, bukan dengan melupakan. Tapi bagaimana menjelaskan itu pada remaja labil yang emosinya seperti roller coaster? Disinilah Cimug masuk dengan cara khasnya. Suatu malam, saat suasana rumah tegang seperti debat capres, Cimug muncul di dapur sambil bawa termos dan roti bakar. Waktunya sarapan malam, katanya santai. Raka yang lagi emosi, melotot, lagi nggak lucu, Om Ondel. Tapi Cimug malah duduk, nyalain lilin di tengah meja, lalu berkata, baiklah, kalau kalian tak mau dengar suara orang, dengarkan saja suara lilin. Derry dan Raka bingung. Apaan lagi nih? Cimug mulai bicara, lilin ini tidak menjerit saat dibakar, tapi ia memberikan cahaya. Sama seperti hati yang sedang diuji. Kadang tidak bisa berkata, tapi jika sabar, ia menerangi. Derry menghela napas. Raka mulai melunak. Lalu Cimug tanya, kamu marah karena ayahmu masih ketemu Aurel, kan? Raka angguk. Bukan karena dia masih suka,
tapi karena dia nggak bilang. Lalu, lanjut Cimug sambil nyeruput teh, kenapa kamu tidak tanya baik-baik? Mengapa memilih marah daripada mendengar? Raka mengerutkan dahi, karena takut jawabannya nyakitin. Cimug tertawa pelan, nak, kebenaran memang menyakitkan, tapi kebohongan menyakitkan dan membusuk. Mau pilih mana? Derry akhirnya buka suara. Dengan jujur, ia berkata bahwa ia hanya ingin menutup masa lalu dengan damai. Ia tidak ingin Aurel menjadi bayang-bayang terus. Cimug menambahkan, memaafkan itu bukan membiarkan luka terus berdarah, tapi menutupnya dengan ikhlas agar tumbuh kulit baru, lebih kuat. Tapi konflik tidak selesai di situ. Aurel, yang merasa perlahan tersisih dari kehidupan Derry, justru datang ke rumah saat Raka baru mulai tenang. Gal, suasana langsung panas. Kenapa kamu kesini? Tanya Raka tajam. Aurel menunduk. Aku cuma mau balikin buku yang dulu Om Derry pinjam. Tapi tatapan Raka seperti lasa. Derry coba melerai, Raka, cukup. Tapi Raka malah bilang, enggak cukup. Aku capek dijadikan anak yang harus ngerti terus. Cimug langsung maju. Ia keluarkan seruling bambu dari balik badannya. Jangan tanya dari mana dia nyimpen itu. Lalu mainkan melodi sendu khas Betawi. Semua terdiam. Cimug lalu berujar, ini lagu warisan. Dipakai para jawara Betawi buat menenangkan hati sebelum perang. Derry nyeletuk, kita kan gak perang. Guh, Cimug jawab, betul, tapi kalian sedang berperang dengan diri sendiri. Dengan cara yang tidak biasa, Cimug membantu Derry, Raka, dan Aurel berdialog. Di ruang tamu itu, untuk pertama kalinya, mereka saling mendengarkan tanpa saling menyela. Aurel meminta maaf karena dulu terlalu ikut campur urusan ayah dan anak. Raka mengaku bahwa ia takut kehilangan satu-satunya orang tua. Dan Derry menyadari, ia terlalu sibuk mencari arti hidup di luar rumah. Padahal yang paling bermakna justru sedang tumbuh di dalam rumah, anaknya sendiri. Beberapa minggu kemudian, rumah Derry jadi lebih hangat. Cimug kadang datang, kadang tidak, tapi selalu meninggalkan catatan kecil di meja. Kutipan dari kitab atau candaan khas ala Betawi. Tuan Derry, jangan lupa sholat. Jangan cuma kuat bersabar, tapi juga kuat bersyukur. Atau, Raka, coba senyum hari ini. Senyum itu sunnah, dan bonusnya bisa dapat diskon di warung Ucup. Ada juga kejadian lucu saat Cimug jadi pembicara di acara RT. Warga semangat karena dengar kabar, Ustaz viral, bakal datang. Tapi begitu lihat yang datang ondel-ondel, mereka bengong. Ini ustaznya? Tapi begitu Cimug mulai ceramah dengan gaya Melayu, pantun, dan bumbu motivasi, semua terpukau. Jangan malu miskin, yang penting hatimu kaya. Jangan sombong kaya, karena semua bisa sirna. Warga langsung, Masya Allah, benar juga si ondel-ondel ini. Dan jangan salah, Cimug juga bantu Derry berdamai dengan dirinya sendiri. Ia mengajak Derry ke panti jompo, menyemangati lansia yang merasa tak berguna. Derry lihat senyum mereka, dan merasa bahwa kehilangan istrinya memang pahit, tapi bukan akhir dari hidupnya. Ia masih bisa memberi arti, bahkan dengan sekadar duduk menemani seseorang yang kesepian. Cimug juga bilang ke Derry, kamu kehilangan istrimu, bukan kehilangan hidupmu. Kamu masih punya tangan untuk membantu, kaki untuk berjalan, dan hati untuk memaafkan. Jangan buang itu demi kesedihan. Derry menangis, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tangis itu melegakan, bukan melemahkan. Dan akhirnya, keluarga Derry bukan lagi hanya berisi dua laki-laki yang saling gengsi bicara, tapi menjadi tim kecil, yang bisa ngobrol soal hidup, cinta, bahkan ketoprak. Semua berkat satu hal, hadirnya sahabat yang tak terduga, tak biasa, tapi sangat bermakna, ondel-ondel agamis dan cendekiawan bernama Cimug. Hari-hari setelah semua kejadian dramatis itu mulai berjalan lebih tenang. Rumah Derry kini seperti mendapat napas baru. Bukan karena perabotan baru atau dicat ulang, tapi karena suasana batinnya yang berubah total. Raka, yang dulu suka ngedumel dan ngurung diri di kamar, sekarang mulai sering nongol di ruang tengah sambil nonton berita bareng ayahnya. Kadang komentarnya nyeleneh, kadang serius. Tapi yang jelas, komunikasi mereka kembali terbangun.
Dan itu semua berkat sosok besar dengan senyum permanen yang selalu muncul di saat yang tak terduga. Cimug. Cimug tidak tinggal serumah. Tapi rasanya seperti tetangga tak kasat mata. Kadang muncul pagi-pagi di pagar sambil bawa bubur kacang ijo. Kadang sore-sore nongol tiba-tiba di dapur dengan sepiring tahu isi. Gue nggak masak. Dapat sedekahan dari Bu RT. Katanya jujur. Tapi kehadirannya selalu pas. Seperti tahu kapan Derry butuh teman ngobrol, atau kapan Raka butuh ditegur tanpa merasa dihakimi. Bahkan Aurel, yang dulu dianggap biang kerok, sekarang malah akrab dengan Raka. Mereka kadang diskusi soal tugas kuliah, kadang main Uno bareng Cimug. Dan percaya atau enggak, Cimug jago banget main Uno. Kalahin semua orang, padahal tangannya kaku. Derry pun mulai aktif di lingkungan. Ia kembali kerja paruh waktu sebagai konsultan keuangan freelance. Tapi bedanya, sekarang ia lebih tenang, nggak ngejar-ngejar uang kayak dulu. Hidup gue cukup, yang penting damai, katanya waktu ngobrol bareng Cimug di pos ronda. Cimug angguk-angguk sambil ngemil kue cucur. Bagus. Tapi kalau dapat rezeki lebih, jangan lupa traktir nasi uduk ya. Derry ketawa. Siap, Bang Ustaz Ondel. Raka juga berubah. Ia mulai ikut kegiatan pemuda masjid. Awalnya diajak Cimug dengan iming-iming, ada snacknya. Tapi lama-lama dia seneng sendiri. Gue kira bakal boring. Tapi ternyata asik juga ngobrolin agama sambil ngopi. Katanya, bahkan ia sempat jadi MC acara Maulid Nabi di kampung. Waktu itu, ia buka acara dengan pantun, pergi ke pasar beli tomat, pulangnya bawa sarung lecek. Maulid ini bukan sekadar adat, tapi bukti cinta kita ke Nabi Muhammad yang cakep. Semua orang ketawa, termasuk Cimug yang duduk paling depan sambil ngipas-ngipas kepala besar ondel-ondelnya. Kisah cinta Derry dan Aurel? Nah, ini yang menarik. Mereka memang sudah tidak menjalin hubungan romantis lagi, tapi kini hubungan mereka lebih dewasa. Aurel menghormati keputusan Derry untuk fokus pada keluarganya, dan Derry juga menghargai perjuangan Aurel sebagai mahasiswa perantauan. Kadang mereka masih bertukar kabar lewat WhatsApp, tapi lebih sebagai sahabat yang pernah sama-sama tersesat di lautan kesepian. Dan justru dari hubungan yang matang dan dewasa inilah mereka bisa saling mendukung tanpa drama. Suatu hari, Derry, Raka, dan Cimug duduk bareng di warung kopi pinggir jalan. Mereka ngobrol santai sambil makan gorengan dan ngopi. Tiba-tiba, Raka tanya, "Guh, sebenarnya lu ini siapa sih?" Cimug hanya tersenyum sambil menatap langit. "Gue cuma ondel-ondel biasa yang gak bisa nangis, tapi bisa bikin orang lain berhenti nangis." Derry ketawa, "Filosofis amat lo." Cimug jawab, "Hidup perlu humor dan hikmah. Kalau enggak, nanti lo stres terus." Raka nyengir, "Gue pikir lo cuma maskot pasar malam." Guh. Cimug langsung berdiri dan pura-pura marah. "Wah, kurang ajar nih anak. Gue ini alumni pesantren, jebolan teknik metalurgi juga. Jangan salah lo. Dulu gue juga pernah ditawarin main sinetron loh, tapi gue tolak karena ada jadwal ceramah di mushola kampung sebelah." Semua ketawa terbahak-bahak. Bahkan si penjaga warung ikut ngakak sampai tumpah kopi. Meski kisah Derry dan drama sugar daddy-nya udah lewat, tapi pelajaran yang mereka dapat justru abadi. Bahwa cinta yang dicari dari pelarian takkan pernah memuaskan kalau belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Bahwa hubungan orang tua dan anak bukan soal siapa benar siapa salah, tapi soal siapa mau mengerti lebih dulu. Dan bahwa kadang, solusi hidup datang dari tempat yang paling gak diduga. Seperti ondel-ondel dengan surban dan kitab tafsir di tas selempang. Cimug menjadi ikon baru di kampung. Ia sering diundang ke acara-acara sebagai pembicara motivasi. Pernah sekali, ia tampil di acara talk show lokal. Hostnya bingung mau manggil, Bapak, atau Bang. Akhirnya mereka sepakat panggil, Guru Cimug. Dalam acara itu, Cimug berkata, "Jangan nilai seseorang dari masa lalunya. Bahkan batu besar pun bisa dipahat jadi patung yang indah, kalau ketemu tangan yang sabar." Penonton tepuk tangan. Hostnya sampai nangis. Dan yang paling bikin ngakak, warga bikin spanduk bertuliskan, "Kampung Damai berkat ondel-ondel Islami, Cimug." Dipajang di gerbang masuk. Bahkan Bu RT bilang, kalau pilkada bisa milih ondel-ondel, saya coblos Cimug. Cimug cuma geleng-geleng. "Bu RT, ondel-ondel MAH gak bisa jadi lurah.
tapi bisa jadi sahabat umat. Akhir cerita ini bukan tentang happy ending cinta romantis, tapi tentang bagaimana manusia bisa menemukan kembali makna hidup, keluarga, dan cinta sejati lewat tawa, tangis, dan seorang teman tak biasa. Seorang ondel-ondel yang membawa pesan bahwa bahkan dalam lelucon paling konyol pun, bisa terselip hikmah paling dalam. Dan begitulah Cimug, si ondel-ondel agamis cendekiawan, jadi legenda di kampung kecil itu. Nah sobat semua, itulah kisah super gokil tapi penuh makna dari Derry, Raka, Aurel, dan pastinya Cimug si ondel-ondel cendekiawan. Ternyata, di balik kisah Sugar Daddy yang bikin geleng-geleng kepala, ada pelajaran berharga soal keluarga, kejujuran, dan berdamai dengan diri sendiri. Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Tulis juga sholawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya di kolom komentar, biar video ini makin penuh berkah. Dan jangan lupa, tulis juga dari mana asal kalian biar kita bisa saling sapa dari seluruh penjuru Indonesia. Sampai jumpa di cerita seru berikutnya bareng Cimug dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilauan topeng komedi dan tragedi.